Pernahkah Kisanak melihat telaga yang tenang? Permukaannya diam tak beriak, namun di kedalamannya tersimpan kekuatan yang mampu menenggelamkan. Atau pernahkah kau melihat bara api di dalam sekam? Dari luar ia tampak dingin, namun di dalamnya menyala panas yang siap membakar. Begitulah perumpamaan bagi para jiwa yang terlahir di bawah naungan Weton Pon. Seringkali mereka dianggap biasa, pendiam dan sederhana. Namun jangan pernah meremehkan mereka, sebab di balik ketenangannya tersimpan 6 kesaktian atau kekuatan gaib tersembunyi yang membuat mereka disegani dan sulit ditaklukkan. Dalam Wejangan Agung kali ini, kita akan membongkar tuntas 6 pusaka batin yang menjadi anugerah bagi para pemilik Weton Pon. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawu malih wontening kasepuhan luhur Raja Mantra. Selamat datang kembali di tempat kita bersama Ngangsu Kauro, menimba ilmu dari samudera kearifan para leluhur. Bagi para jiwa lawas yang setia di jalan spiritual ini, monggo ditekan tombol subscribe agar jalinan rasa di antara kita tak akan pernah sirna. Semoga Gusti Kang Maha Welas asih meridhoi setiap langkah kita. Amin. Hakikat pasaran Pon, tenaga inti sang matahari terbenam, Kisanak. Untuk memahami kekuatan Weton Pon, kita harus memahami hakikat dari pasaran Pon itu sendiri. Dalam kosmologi Jawa, Pon adalah simbol dari matahari terbenam. Warnanya kuning keemasan, arahnya adalah barat. Ia melambangkan ketenangan, kebijaksanaan yang tersimpan, dan akhir dari sebuah siklus. Kelihatannya pasif, namun ia menyimpan seluruh energi panas matahari yang telah dikumpulkannya seharian. Inilah sumber kekuatan sejati Weton Pon, kekuatan yang tersimpan, bukan yang diobral. Mari kita singkap 6 pusaka gaib apa saja yang tersimpan di dalam jiwa mereka. 6 pusaka gaib Weton Pon. Pusaka Kapisan, Aji Roso Sejati. Kekuatan pertama mereka adalah intuisi atau firasat yang sangat tajam, yang saya sebut sebagai Aji Roso Sejati. Mereka mampu menangkap getaran halus dari alam semesta, merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Saat bertemu orang baru, sukma mereka secara otomatis akan memindai niat orang tersebut. Jika ada niat buruk, hati mereka akan berbisik, hati-hati jangan terlalu percaya. Kekuatan ini laksana radar gaib yang melindungi mereka dari tipu daya dan mara bahaya, membuat langkah mereka jarang salah meski terlihat pelan. Pusaka kaping kalih, Lakung Lurug Tanpo Bolo. Pusaka kedua adalah kesabaran yang luar biasa. Ini bukanlah kesabaran yang pasrah, melainkan sebuah strategi spiritual yang disebut nglurug tanpa bolo menang tanpa ngasorake. Menyerbu tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan. Saat orang lain terbakar amarah, mereka tetap tenang, laksana telaga. Mereka mengikis ego lawannya secara perlahan dengan ketenangan, membuat musuh lelah dan bingung dengan sendirinya. Namun jangan salah, kesabaran mereka ada batasnya. Sekali meledak, amarahnya bisa sangat mengejutkan laksana gunung yang lama tertidur. Pusaka kaping telu, Laku Tekun Ngrumat Urip. Orang Pon adalah perwujudan dari sifat pekerja keras dan konsisten. Mereka tidak percaya pada jalan pintas. Bagi mereka hidup harus dirawat dengan ketekunan. Laksana petani yang menanam padi. Mereka tahu hasil besar tidak datang dalam semalam. Dengan kegigihan yang tak kenal lelah, mereka membangun kesuksesan dari nol, bata demi bata. Mereka tidak mudah menyerah pada kegagalan. Jika jatuh, mereka akan bangkit lagi. Inilah daya linuih yang membuat mereka seringkali mencapai kestabilan hidup yang kokoh di masa tua. Pusaka kaping sekawan, daya pangaribawa banyu mili. Karisma orang Pon bukanlah karisma api yang menyilaukan, melainkan karisma air yang menenangkan. Daya pangaribawa banyu mili atau pengaruh laksana air mengalir. Mereka tidak banyak bicara, namun saat berbicara, kata-katanya penuh bobot dan meneduhkan.
Inilah yang membuat mereka secara alami menjadi tempat berkeluh kesah. Orang merasa aman dan nyaman di dekatnya. Karena mereka adalah pendengar yang baik dan tidak mudah menghakimi. Pesona mereka adalah pesona ketulusan yang memikat tanpa harus memaksa. Pusaka Kaping Gangsal, watak Wojo Balong Wesi. Di balik penampilannya yang kalem, orang Pon memiliki mental sekeras baja dan tulang sekuat besi. Mereka adalah para petarung sejati dalam menghadapi ujian kehidupan. Saat badai masalah datang, mereka mungkin akan tergores. Daun-daunnya mungkin akan rontok. Tapi mereka tidak akan pernah tumbang. Mereka punya daya tahan batin yang luar biasa. Lahir dari kesabaran dan keyakinan bahwa setiap kesulitan pasti ada akhirnya. Mereka jarang mengeluh atau menangis di depan orang lain. Memilih memikul bebannya dengan kepala tegak. Pusaka Kaping Enem, wahyu Kapamongan sejati. Kekuatan pamungkas mereka adalah jiwa kepemimpinan alami atau wahyu Kapamongan sejati. Mereka memimpin bukan dengan perintah, melainkan dengan teladan. Dalam kekacauan mereka adalah penenang. Dalam kebingungan mereka adalah pemberi solusi. Orang-orang secara sukarela mengikuti dan menghormati mereka karena kebijaksanaan dan ketulusannya. Mereka adalah tipe pemimpin yang lahir dari hati, bukan dari jabatan, yang menjalankan tugas luhur memayu hayuning bawana, memperindah keindahan dunia. Amanah menjaga api dalam sekam. Wahai Kisanak, 6 pusaka ini adalah anugerah sekaligus amanah. Kekuatan terbesar orang Pon juga merupakan kelemahan terbesarnya. Di balik ketenangannya tersimpan api dalam sekam gairah, semangat dan juga amarah yang terpendam. Amanahnya yaitu mereka harus belajar menyalurkan api ini menjadi energi positif, menjadi kehangatan bagi keluarga, menjadi pelita bagi yang tersesat. Jangan biarkan api itu padam oleh sifat yang terlalu pasif. Namun jangan pula membiarkannya meledak menjadi amarah yang merusak. Keseimbangan adalah kunci. Teruslah bekerja keras. Namun jangan lupakan kebahagiaan diri sendiri. Jadilah sabar. Namun jangan biarkan orang lain menginjak harga dirimu. Ya, kekuatan sejati Weton Pon mengajarkan kita sebuah pitutur luhur yang sangat dalam. Bahwa wibawa tidak harus datang dari suara yang lantang. Kekuatan tidak selalu harus ditunjukkan dengan amarah. Dan kesuksesan sejati seringkali lahir dari ketekunan yang sunyi dan kesabaran yang tak terbatas. Mereka adalah bukti bahwa di dalam ketenangan bersemayam kekuatan yang paling dahsyat. Sedulur pusaka apa yang telah kau sadari dan kau kuasai? Silahkan panjenengan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak wejangan ini sampai tuntas. Rahayu 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 Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.